Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam seri PA Surat Filipi sesi yang ketiga. Dalam sesi ini, kita akan melihat Filipi pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, dikatakan dari hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara, perhatikan bagaimana Paulus dan Timotius memperkenalkan diri mereka, yaitu sebagai hamba. Kata hamba dalam bahasa asli dipakai kata doulos, artinya adalah slave atau budak. Hamba adalah sebuah pekerjaan yang paling hina pada zaman itu. Mereka tidak punya posisi, tidak punya harga diri, mereka kehilangan hak, bahkan ketika mereka dibunuh pun, mereka tidak bisa menuntut. Kita bisa melihat hal itu di dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-21. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Paulus dan Timotius tidak segan-segan memperkenalkan diri mereka sebagai hamba. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang mereka sembah juga adalah seorang hamba. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Ia Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia juga seorang hamba. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan yang kita sembah tidak segan-segan menjadi seorang hamba, maka seyogyanya kita sebagai pengikut-pengikutnya juga tidak segan-segan disebut sebagai seorang hamba. Hal yang kedua, dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada semua orang kudus yang ada di Filipi. Siapakah mereka ini? Kalau kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 16, di situ kita temui bahwa mereka ini tidak lain adalah Lydia dan seisi rumahnya, kepala penjara dan seisi rumahnya, budak perempuan yang dilepaskan dari roh jahat, dan mungkin ada beberapa orang-orang yang lain yang termasuk ada di situ. Saudara-saudara, mereka ini tidak layak disebut sebagai orang-orang kudus. Tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa mereka adalah orang-orang kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga disebut sebagai orang kudus. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan telah menguduskan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Dan sebagai orang-orang kudus, kita harus juga hidup sepadan dengan panggilan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekarang, mari kita melihat ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah dua ucapan berkat yang sering kali dipakai oleh Rasul Paulus. Kasih karunia
dalam bahasa asli dipakai kata charis, artinya adalah kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik. Kebaikan adalah salah satu dari karakter Allah. Sebab itu, tidak heran bahwa apa yang Dia berikan kepada kita selalu yang terbaik. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat mengerti arti kebaikan Allah ini. Sebab dia mengalami secara pribadi di dalam dirinya. Dia tahu apa arti kebaikan Allah, karena dia tadinya adalah seorang yang penuh dengan dosa. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, dia katakan bahwa aku adalah manusia yang paling berdosa. Aku adalah seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi karena kasih karunia Allah, ia diselamatkan. Saudara-saudara, kita juga, kita ada sampai sekarang ini. Kita selamat hanya oleh karena kasih karunia Allah. Sebab itu jangan kita sia-siakan kasih karunia yang telah kita terima. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Paulus mengatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak kusia-siakan, tetapi aku bekerja lebih keras dari semua orang. Yang kedua adalah kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera atau Irene berasal dari kata eiro, yang artinya adalah to join atau menyatu atau bergabung. Dari kata ini kita melihat bahwa damai sejahtera dan kesatuan itu sangat erat hubungannya. Di mana ada kesatuan, di situ ada damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada kesatuan, maka damai sejahtera pun akan hilang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, betapa pentingnya kita menjaga hubungan kesatuan itu. Jangan sampai hubungan itu rusak. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada damai sejahtera. Saya akan tutup dengan sebuah nasihat yang sangat baik dari Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal 12 ayat 17 dan ayat yang ke-18 berbunyi sebagai berikut. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, apakah Anda ingin menikmati damai sejahtera? Mari, hiduplah dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati.